Halo teman-teman, jadi di sini kita akan belajar dasar-dasar pemrograman Python ya, pemrograman Python. Nah, dari dasar-dasar ini itu yang sejauh ini yang sering saya gunakan dalam pengalaman saya untuk memecahkan masalah atau case-case tertentu yang sering saya temukan di pekerjaan, kemudian tugas-tugas waktu kuliah di bidang kita, informatika maupun IT. Dan juga untuk project besar. Nah, untuk dasar-dasar Python ini saya bagi berdasarkan yang sering saya gunakan. Oke, kita langsung ke basic sintaknya. Kita belajar tentang print. Itu fungsinya untuk apa? Itu output. Ini adalah sebuah output program Python. Nah, dari sini fungsi print ini fungsinya untuk cetak data, karakter atau variabel yang ada di pemrograman Python, dan ini harus diapit dengan tanda kutip. Kita coba run, kita gunakan tombol ini yang ada di VS Code maupun klik run, kemudian start debugging atau F5. Nah, ini outputnya ya. Di sini terlihat di terminalnya. Ini adalah sebuah output dari program Python. Kemudian kita coba belajar tentang pemindahan baris. Slash n ini baris kedua. Titik. Kita run. Nah, dia pindah baris ya, teman-teman. Oke, itu adalah output. Kemudian kita belajar tentang variabel dan tipe data. Nah, variabel itu apa? Kita contoh nama. Sama dengan. Jadi, variabel ini digunakan untuk menyimpan data di dalam program, teman-teman. Jadi, di dalam variabel nama ini contoh sering kita jumpai siapa sih namanya? Kita buat Budi. Kemudian gimana cara mencetaknya atau mengeluarkannya sebagai output? Kita panggil saja variabelnya print dalam kurung nama variabelnya yaitu nama tanpa tanda kutip. Karena kalau pakai tanda kutip ataupun petik dua gini, dia akan mencetaknya itu outputnya itu nama bukan Budi. Kita langsung saja. Nah, di sini dia mencetak Budi. Oke, kita cetak lagi coba. Ini Budi ya, teman-teman, kelihatan. Kemudian ini gimana caranya mencetak angka, umur gitu ya, usia saja, usia Budi berapa tahun? 17 tahun. Nah, di sini kita menemukan perbedaannya ya, teman-teman. Usia, kita langsung run. Budi 17. Jadi ketika kita ingin mencetak dia di sini ada dua variabel yang berbeda, itu di-update dengan tanda kutip maupun tidak. Nah, di sini adalah sebuah tipe data apa? Kita bisa belajar perbedaannya yaitu tipe data. Kalau yang nama, variabel nama ini di-update itu tipe datanya adalah varchar, sorry. Itu tipe datanya adalah string. String, biasa disingkat str. Nah, string itu dia memuat karakter yang diapit oleh tanda kutip. Kemudian di sini ada integer. Integer biasa disingkat atau ditulis di program itu int, yaitu bilangan bulat ya teman-teman. Jadi tidak ada koma, tidak ada karakter lain kecuali angka bilangan bulat atau bilangan bulat gitu. Nah, kemudian kita coba kenali yang lain yaitu bilangan pecahan. Tinggi bilangan pecahan di sini. Contoh tinggi Budi itu 170,5
2. Nah, ini integer, teman-teman. Sorry, ini float. Jadi dia itu bilangan pecah. Kita cetak. Nah, di sini kelihatan perbedaannya ya, teman-teman. Kemudian gimana caranya untuk mengetahui tipe datanya? Tipe data nama. Nah, kita akan belajar mencetak print ditambah dengan sebuah variabel. Nah, di sini tipe data nama kita update dengan tanda kutip, kemudian kita berikan koma sebagai penghubungnya terhadap sebuah variabel. Tipe data nama adalah, nah, di sini koma, type dalam kurung. Kemudian kita kurungnya itu harus imbang ya, teman-teman. 1 2 1 2. Nah, kalau tidak nanti error. Kita coba yang error ya. Kita belajar error dulu. Error handling. Nah, di sini ada pesan sintak error. Buka kurungnya sudah ada. Itu tidak ada close-nya ya, teman-teman. Jadi ini ada buka kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, tutup kurungnya kurang 1. Oke, kita run. Di sini sudah terlihat tipe data nama adalah kelas string. Jadi ini mencetak untuk kita deteksi atau mengetahui tipe datanya apa gitu dari sebuah output atau data yang ada. Kemudian tipe data. Nah, kita mencetak di dalam ini print yang diupdate oleh tanda kutip untuk menyematkan variabelnya. Nah, di sini kita kasih F, kemudian kurung kurawal variabel. Kita cetak tipe data nama, tipe data Budi. Nah, gini aja. Tipe data Budi kelas. Jadi dia mencetak ini dulu, baru variabelnya Budi, dan deteksi atau cek tipe datanya menggunakan fungsi type. Kita lanjut. Tipe data Budi kita kasih biar cakep ya, teman-teman. Adalah nama titik. Kemudian kita berikan kita beri lagi usia Budi. Kita panggil variabelnya. Kenapa harus seperti ini? Karena nanti biar dinamis, teman-teman. Jadi ketika kita ingin merubah nama, kita nggak harus satu-satu isi Budi kayak gitu. Kita nggak cukup merubah satu saja, kemudian yang lain akan ikut berubah. Kita contoh ya, kita praktekkan. Tipe data Budi adalah usia tipe data usia. Nah, di sini kita gunakan variabel usia. Sorry tadi tipe data usia dari nama. Nah, kita panggil nih lebih dari satu variabel. Adalah type kurung usia. Kita coba run. Tipe data nama Budi adalah string. Tipe data usia 17 dari Budi adalah integer. Nah, ini integer, teman-teman ya. Dia cetaknya int. Oke, berikutnya kita coba seperti ini. Tipe data tinggi
dari nama adalah type tinggi. Oke, kita hapus dulu ini. Kita cetak sebentar, kita kasih pindah baris dulu. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman, tipe data nama itu string. Nah, sama dengan ini, string dia. Kemudian tipe data dari usia, bilangan bulat ini, yaitu integer. Itu int. Kemudian tipe data tinggi 170,2. Nah, koma di pemrograman itu menggunakan titik ya teman-teman, bukan koma, simbol koma. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah bilangan desimal atau pecahan gitu kan, nah itu harus menggunakan titik, bukan koma. Kalau koma dia akan error ataupun tidak terbaca gitu. Itu di sini desimal dari Budi adalah float. Nah, float sini benar ya. Oke, next. Kita tutup dulu. Kemudian kita belajar operator aritmatika di pemrograman Python. Nah, ini wajib banget dipahami, bahkan hafal gitu ya. Karena sebenarnya simbol-simbol ini udah umum banget, itu plus, minus, bagi, kali gitu. Cuman bedanya di sini seperti pembagian itu simbolnya berbeda, kemudian untuk pengalian itu simbolnya juga berbeda. Kita langsung praktekkan saja. Kita buat variabel A itu berisi angka 10. Variabel B kita isikan angka 4, oke. Nah, di sini kita belajar penjumlahan. Print penjumlahan dari A dan saja ya, atau simbol dan B sama dengan, nah di sini A plus B itu. Nah, atau mungkin kita ingin buat variabel sendiri, yaitu Z sama dengan A plus B. Kita panggil Z ya. Oke, di sini benar teman-teman ya. Penjumlahan dari 10 tambah 4 sama dengan 14. Nah, dia memanggil variabel Z di sini. Kemudian di printnya itu dia memanggil variabel A dan B. Oke, next kita sematkan satu persatu saja. Langsung copy. Kita belajar pengurangan. Pengurangan dari A min B sama dengan A min B. Oke, di sini sudah terlihat ya, teman-teman. Jadi, pengurangan dari 10 kurangi 4 yaitu 6. A min B. Ini hiraukan. Ketika kita tidak beri, kita ubah simbolnya, dia hasilnya akan tetap sama ya, teman-teman, karena dia fokusnya di sini. Di operasi ini nih. Minus. Dia apa namanya? Akan mengurangi dari kedua variabel. Kita coba. Nah, dia tetap sama ya. Pengurangan dari 10 dan 4 sama dengan 6. Oke, kita balik lagi ke simbol. Kemudian kita belajar pembagian. Pembagian dari A dibagi B. Langsung keluar 2,5. 10 dibagi 4
sama dengan 2,5. Betul ya, teman-teman? Kita langsung ke perkalian. Nah, di sini terlihat pembagian itu menggunakan tanda slash ya, teman-teman. Kemudian untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang. Bintang satu saja. Nah, di sini bintang 1 kita langsung run. A dikali B. Nah, di sini 10 dikali 4 sama dengan 40 ya, teman-teman. Ini sudah benar. Jadi ini penjumlahan, kemudian ini pengurangan, dan ini pembagian. Sorry, ini salah. Perkalian. Oke. Perkalian. Kita print. Nah, di sini perkalian. Sudah sesuai semua ya, teman-teman. Oke, next kita belajar operasi selanjutnya, yaitu pemangkatan. Nah, untuk pemangkatan kita nggak perlu besar-besar, kita agar tahu. Print dan dari B pangkat A sama dengan B, kita balik ya biar angkanya enak keluarnya. B pangkat A. Nah, pemangkatan di sini menggunakan simbol bintang 2 ya. Ada 2 bintang di sini. Kita langsung run. 2 pangkat 4 sama dengan 8. Oke. Di sini angkanya juga berubah. 2 ditambah 4, 2 ditambah 4 sama dengan 6, 2 kurangi 4 sama dengan minus 2. Kemudian 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Oke, berikutnya kita belajar tentang mode. Nah, kita ubah coba di sini 5 modulus. Nah, mode ini buat apa dia? Untuk menghasilkan ada sisanya ada berapa sih? Berapa sisa dari pembagian tersebut gitu ya. Mode dari A dan B sama dengan A menggunakan simbol persen dan B. Kita cetak. Nah, sorry, ini F-nya belum digunakan, jadi dia variabelnya di sini ya. Di sini dia tidak mencetak angka, jadi dia tidak mencetak variabel yang ada, akan tetapi dia membacanya semua karakter yang ada di update oleh tanda petik ini, dia terbaca lurus gitu ya, tidak apa yang dimuat dalam variabel tersebut. Nah, untuk mode 5, mode 4 itu 1. 5 dibagi 4 itu kan dapatnya 1. Nah, dia ada sisanya berapa sih? Yaitu 1. Kita coba bagi ubah angkanya 6. Kita lihat apa yang terjadi. Mode dari 6 dan 4 adalah 2. Oke. Adalah 2. Jadi 6 dibagi 4 itu 1. Itu tersisa 2 ya, teman-teman. Nah, sisanya ini ada di sini. Oke, itu adalah operasi dasar di Python, operasi aritmatika dasar di Python yang sering banget pasti digunakan. Kemudian kita akan belajar tentang operasi perbandingan. Nah, di sini kita coba print
Oke, selanjutnya kita belajar tentang input dan output sederhana di dalam Python. Nah, kita buat variabel lagi, nama input, masukkan nama Anda. Kita coba print. Nama. Nah, kita cetak. Di sini dia akan menyuguhkan form input nama. Kita masukkan Budi. Kemudian kita tekan enter. Nah, dia mencetak Budi. Kita coba beri kalimat. Halo, nama, selamat datang di Pythones. Kita coba cetak Budi Suke. Nah, oh sorry, di sini F-nya belum. Nah, kita coba lagi. Budi Laksono. Nah, di sini akan tercetak halo Budi Laksono. Jadi dia dinamis ya, teman-teman. Selamat datang di Pythones. Oke, kemudian kita coba angka. Input angka. Nah, perbedaannya adalah usia. Input int. Kalau angka kita harus deklarasikan atau sematkan tipe datanya berapa usia Anda. Halo, nama Budi. Umur. Kita buat baris baru ya. Umur Anda. Udah. Kita sematkan usia tahun. Selamat datang di Pythones. Kita coba run. Budi Laksono. Oke, ada error di sini. Berapa usia Anda? Oh, kebalik sepertinya teman-teman. Budi Laksono. Nah, dia kebalik ya teman-teman. Umur 20 tahun. Nah, di sini dia akan terlihat dari inputan ini dia akan mencetak outputnya. Halo Budi Laksono, umur Anda 20 tahun, selamat datang di Pythones. Nah, dia jadi lebih bersifat lebih dinamis ya teman-teman. Kalau yang tadi kan statis nih, yang di sini. Tapi keduanya sama pentingnya. Nanti teman-teman akan mengetahui fungsinya dari case-case yang akan teman-teman hadapi. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang struktur kontrol. Jadi dia fungsinya untuk apa? Struktur kontrol ini untuk mengontrol alur program. Alur program itu yang paling dasar itu untuk mengkondisikan, contoh, jika seorang penyewa atau seorang yang datang berkunjung usianya di bawah 18 tahun, maka dia akan ditolak. Tapi jika dia usianya di atas atau sama dengan 18 tahun, maka dia akan diterima gitu.
contoh ya, nama kita buat input, masukkan nama Anda, ini katakanlah pelamar ya, pada sebuah perusahaan, kemudian usia, input usia, masukkan usia Anda. Oke, di sini sudah kita buat dua variabel. Nah, di sini kita buat struktur kontrolnya. If jika usia, nah di sini kita tentukan batas pelamar itu berapa sih? 18 tahun ke atas ya. Ini usia minimal, kita bicara minimal dulu ya, minimal usia minimal. Jika usia kurang dari minimal, maka print halo. Kita kasih F, jangan lupa nama, usia, dengan usia tidak diterima, gitu ya. Nah, kita buat kondisi lagi, else. Jadi di luar kondisi ini, jika usia kurang dari 18 tahun, maka dia ditolak. Tapi jika usianya halo, usia, nama dulu, dengan usia diterima, gitu ya. Kita coba cetak Uchiha Sasuke, usia berapa? 17 tahun. Halo, Uchiha Sasuke dengan usia 17 tidak diterima, gitu ya. Kita kasih tahun. Kemudian bagaimana jika dia kita kasih batasan maksimal tuh 30 tahun. Elif. Nah, kita ubah lagi alurnya. Contoh, if usia, jika usia lebih dari sama dengan minimal n. Nah, di sini kita belajar kondisi yang lebih dari satu ya, dan kita menentukan batasnya. Jadi usia range-nya n, usia kurang dari sama dengan 29 tahun. Halo, nama kita ubah diterima, logiknya. Kemudian elif, usia sama dengan maksimal. Maka jadi di sini ada 3 kondisi ya teman-teman. Maka halo dengan usia adalah, kita coba berkaitan tahun. Anda tahun ini adalah kesempatan terakhir Anda. Oke. Jadi ada 3 kondisi, kita coba dulu. Masukkan nama Roronoa Zoro.
Kemudian masukkan usia. Kita coba 28. Halo Roronoa Zoro dengan usia 28 tahun itu diterima. Dia masuk di kondisi ini ya, teman-teman. Bagaimana kalau kita coba usia 29 tahun? Roronoa 29 tahun. Masih diterima karena dia masuk di logic atau kontrol yang ini ya. Kemudian bagaimana kalau kita masukkan usia 30? Dia harusnya masuk di kategori ini ya, teman-teman. Roronoa 30 tahun. Nah, di sini halo Roronoa Zoro atau ini halo Roronoa dengan usia 30 tahun. Tahun ini adalah kesempatan terakhir. Nah, bagaimana kita membuat atau input di luar range ini ya, teman-teman? Batasan ini. Kita buat outputnya Roronoa usia 31. Halo Roronoa, di sini ada kesalahan ya, teman-teman. Jadi usia 30 dia masuknya ke diterima. Aturan pakai or kayaknya. Kita coba Roronoa usia 31. Oke, masih diterima. Kurang dari 30. Kita membuat batasan. Kita coba lagi. Roronoa 31. Oke, masih diterima ya. Kira-kira ini ada error di sorry. Ternyata ada kesalahan di sini ya, teman-teman. Dia cetaknya. Kita kembali lagi ke logic awal. Jadi di sini pernyataan di sini printnya itu yang salah ya, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Tahun tidak diterima. Nah, harusnya seperti ini ya. Roronoa 31 tahun tidak diterima. Oke, itu adalah struktur kontrol dari Python. Itu menggunakan if, else, dan elif. Ini sering banget digunakan. Kemudian kita belajar tentang string manipulasi. Jadi di sini kita kalau ingin ngulik data atau membersihkan data di dalam program Python ini sangat digunakan ya. String manipulasi. Contoh nama Roronoa Zoro. Print nama. Nah, di sini kita menggunakan kurung siku. Kita masukkan sebuah angka 2. Apa yang terjadi? Yaitu R. R itu adalah urutan kedua dari variabel nama. Jadi di dalam dunia programming itu urutan itu dari 0 ya, teman-teman, bukan 1. Di program itu dibacanya 0. Huruf pertama itu 0, yaitu R. Kemudian huruf ke-1, urutan kedua sebenarnya cuman di dalam pemrograman itu indeks ke-1. Jadi R pertama ini 0, kemudian yang O ini indeks ke-1, kemudian di sini cetak indeks kedua yaitu R. Nah, di sini R dia. Kemudian gimana kita print A? Yaitu kita coba 0, 1, 2,
3, 4, 5, dan 6. Kita print 6. Nah, dia A ya, teman-teman. Kemudian kita coba lagi apa ya? Sebuah teks. Nah, di sini nama kita cetak plus. Jadi untuk menggabungkan variabel string khususnya itu menggunakan simbol plus ya, teman-teman. Selamat belajar pemrograman Python. Nah, kita cetak lagi teks. Rorono Azoro selamat. Nah, sorry di sini harus dikasih spasi. Halo, Rorono Azoro selamat belajar pemrograman Python. Nah, ini sangat sering digunakan ya teman-teman, string manipulasi. Ini dasarnya dan itu sangat variatif banget. Teman-teman bisa learning by doing, bisa googling, dan nanti akan kita sharing di video-video berikutnya ya. Kemudian dasar berikutnya itu adalah perulangan. Nah, fungsi perulangan itu untuk apa sih? Dia untuk menjalankan berulang. Contoh ya, for angka di dalam range 10, dia harus mencetak 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Indeks ke 0. Jadi dia mulai dari 0, indeks ke 1 yaitu 0, sampai 9. Total adalah 10 angka. Kita coba lihat. Print angka. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi untuk indeks itu nomor urut gitu kan. Indeks ke 1 di dalam pemrograman itu 0. Nah, ini ada 10 digit. Nah, ini 10 dicetak adalah range-nya sampai 10. Maka 9. Kita ganti lagi angkanya menjadi 5. Dia akan tercetak sampai 4 karena ada 5 digit gitu. Oke, kemudian kita coba lagi dengan while, perulangan dengan while. Ini hanya beda beda gaya saja. Kita masukkan angka sama dengan 1 while angka kurang dari sama dengan 10, print angka, kemudian angka ditambah sama dengan 1. Jadi dia menjumlahkan dirinya sendiri teman-teman ya. Dia mencetak 0 dulu, 0, kemudian berikutnya si angka ini, penyetak berikutnya ini akan angka ditambah 1 sama dengan 1, kemudian nyetak lagi, muter lagi ke sini. Angka yang tadi 1 ditambah 1 lagi, yaitu 2 jadinya. Kita langsung saja run. Nah, di sini kita mulai dari 1 ya, teman-teman. Kita mulai dari 0 juga bisa. Nah, dia cetakannya di sini. Gimana caranya untuk ubah jumlahnya? Dia akan keluar genap semua. Oke. Di sini kelihatan ya, teman-teman. Itu adalah perulangan. Ini sangat sering digunakan dan penting. Jadi teman-teman cukup pahami saja bagaimana dia mencetak. Nah, untuk memahami kita coba lagi data ya, nama siswa. Contoh ini sebuah program. Nah, ini kita buat list Adi, kemudian Aji, kemudian Budi. Nah, kita for in nama siswa print i.
Jadi dia akan mencetak habis data yang ada di variabel nama ini. Kita coba run. Nah, dia tercetak ya. Di absen tuh satu-satu Adi, Aji, Budi. Gitu. Ini sangat penting ya, teman-teman. Oke, berikutnya kita belajar function atau fungsi di dalam pemrograman Python. Function itu menggunakan kata def di sini. Def kita buat function nama siswa, function siswa, nama, print, halo, plus nama. Kemudian kita panggil siswa, Adi, Adi. Nah, kita panggil halo Adi. Jadi dia dikemas ya teman-teman. Def itu dia mengemas fungsi atau rumus katakanlah yang ada di dalam sini, function siswa ini. Kemudian dia memanggilnya cukup dengan nama fungsinya dan variabelnya, isi datanya gitu. Contoh, kita akan membuat sebuah function lagi, def penjumlahan. Oke, A, B. Z sama dengan A plus B. Print Z. Penjumlahan dari A dan B sama dengan Z. Nah, kita coba panggil A sama dengan int input A, kemudian B int input B, dan kita panggil fungsinya penjumlahan A, B. Oke ya teman-teman, kita run. Kita coba 10, B 2. Nah, penjumlahan dari 10 dan 2 sama dengan 12. Oke, kini di sini kurang jelas ya. Angka A sama dengan angka B sama dengan. Oke, kita coba lagi. Lima, 7. Penjumlahan dari 5 dan 7 yaitu 12. Jadi ini rumusnya dikemas, kemudian di dalam program ini yang dicetak duluan adalah ini ya teman-teman. Yang dibaca dulu adalah ini A, B, kemudian function penjumlahan ini dibaca yang memuat variabel A dan B, kemudian dikirim ke function ini. Function ini memuat A dan B, kiriman dari pemanggilan function, dan di dalam function itu ada variabel Z yang memuat A plus B. Nah, A plus B ini dicetak oleh printf penjumlahan dari A dan B sama dengan Z. Nah, begitu alurnya ya teman-teman. Untuk function ini sangat wajib teman-teman pahami, dan karena dia akan sering banget digunakan. Oke, kemudian kita akan belajar tentang exception handling.
exception handling kita coba ya, pembagian apakah dia benar atau untuk pembagian kita langsung ke 10 bagi 0. Bisa nggak sih gitu kan? Di dalam matematika itu kan nggak bisa ya, error. Nah, kalau dia error, dia akan larinya kemana gitu. Nah, kita namakan apa nih? Zero division error, print angka tersebut tidak dapat dioperasikan. Nah, dia keluarnya di sini. Mirip if else tapi beda ya, teman-teman. Bagaimana kalau kita ubah? Dia benar. Jadi kita kasih print benar. Nah, jadi dia bisa saja digunakan sebuah function sematkan ke sini di run. Ketika dia tidak mengalami error, maka dia lanjut ya teman-teman, dioperasikan. Tapi kalau dia mengalami error, dia akan di handle di sini, dia akan larikan kemana gitu. Itu dia akan sangat sering digunakan ya teman-teman. Oke, sekian sharing saya ke teman-teman yang mungkin baru belajar pemrograman Python. Ini dasar-dasar yang sering banget digunakan, teman-teman bisa kupas lebih dalam lagi, tapi sambil jalan dengan case-case yang sering kita temui di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon dukungannya, jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya ya. Thank you.